gak iso lagi, kita gak iso apa-apa lagi. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk diam, lalu merenungkan, iya ya, busurku harus tak tarik jauh ke belakang. Aku sadar bahwa Tuhan itu sudah berkarya sejak lama. Nah, baru kita bisa melihat karyanya pada saat ini. Yes, coba kita merenung sejenak. Apakah aku ini punya waktu untuk merenungkan ini? Atau sibuk dengan pekerjaanku? Sibuk dengan kekhawatiranku? Sibuk dengan kebutuhanku setiap hari? Sibuk dengan pekerjaan yang memang harus kulakukan setiap hari? Itukah yang kita kerjakan? Ataukah kita berani meluangkan waktu? Novena salah satu cara. Tetapi jika tidak, ya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk diam dari segala kekhawatiran, dari segala pekerjaan, dan apa yang harus memang kita lakukan setiap hari. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari kita terakhir, hari novena kita, persiapan dekat untuk nanti dan besok kita menyambut Dia yang datang dalam wujud manusia. Tetapi kita terus diingatkan bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita, Allah memberkati kita, bahkan mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk hadir, meneguhkan, dan membuat kita mengerti apa yang perlu untuk keselamatan kita. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hari-hari novena hidup kita, apakah sudah kujalani dengan penuh kesadaran dan dengan kerinduan akan rahmat Tuhan. Para saudara terkasih, pribadi-pribadi di sekitar kelahiran Yesus, seperti Zakaria ini, Maria dan Elizabeth, sungguh-sungguh perlu berjuang. Ternyata diberkati Tuhan itu bukan membuat hidup kita enak. Lagi ya, berkat Tuhan itu tidak identik dengan hidup yang nyaman. Semua berjalan dengan lancar, tidak. Zakaria ini harus berjuang, bahkan dia berjuang dengan kepercayaan dia sendiri bahwa Tuhan memberkati dia. Dan setelah ada kabar gembira bahwa Elizabeth akan mengandung, Zakaria pun harus berjuang dengan kelemahannya, dengan keraguannya. Sejak dia diberitahu bahwa Elizabeth akan mengandung, kan dia bisu. Dia berjuang terus-menerus setiap hari untuk belajar percaya. Dia tidak diberitahu, nanti kalau anakmu sudah lahir, kamu memberi nama dia Yohanes, kamu akan bisa bicara lagi. Tidak. Coba jenengan kalau pagi-pagi bangun tidur terus kok gelap semua ya. Apa yang jenengan rasakan nanti? Pernah membayangkan itu? Iya ya, nanti kalau aku bangun tidur moro gak bisa melihat piye ya. Moro pendengaranku moro hilang semua gimana ya? Aku tiba-tiba gak bisa bicara gimana ya? Kok gak bisa keluar suara ini? Ayo. Mau ukur nanti malam nih? Enggak nih, cuma mau mikir, moro gak metu suaranya piye gitu. Ayo. Itu baru semalam. Ini 9 bulan sejak Elizabeth mengandung sampai itu. Dia terus, Tuhan kenapa aku kau beri pengalaman ini? Rupa-rupanya berkat Tuhan itu tidak disertai hanya dengan pengabulan doa, tetapi dengan konsekuensi-konsekuensi lain yang mengundang kita perlu belajar percaya lebih dalam. Nah, itu yang perlu kita siap. Maka hal-hal yang tidak kita mengerti akan menyertai berkat Tuhan itu. Tetapi apakah kita berani terus percaya? Zakaria ini begitu dia terlepas, nah
Dia mampu melihat sejarah, bukan sejarah itu kayak terlalu spektakuler gitu ya. Dia mampu menyadari Tuhan yang sudah berkarya dalam hidupnya sebelum itu. Dari mana dia bisa begitu? 9 bulan dia dipenuhi dengan perjuangan iman. Kayak so ngomong. Maka coba, jenengan kalau pas sakit, sebenarnya itu rahmat yang tersembunyi di balik peristiwa sakit yang tidak kita inginkan. Zakaria ini berhasil melewati hari-hari perjuangan hidupnya selama 9 bulan lebih itu tadi. Akhirnya pada saat dia terlepas dan dia bisa berbicara, rasa syukur dan kesadaran bahwa Tuhan sudah menunjukkan rahmat-Nya sejak nenek moyang kita. Dia bisa melihat jauh ke belakang. Maka dulu pernah saya katakan toh, iman itu tidak saat ini, tetapi orang mampu menarik busur imannya. Busur tahu ya? Apa sih jenenge busur itu? Panah-panahan itu loh, tawarik itu ya. Iman itu akan semakin kuat kalau kita mampu menarik rentang tali busurnya itu tadi semakin jauh. Kalau ditarik semakin jauh, berarti orang harus sadar akan semakin jauh ke belakang, Tuhan sebenarnya sudah berkarya bekerja memberikan rahmat-Nya sejak kapan. Nah, kemampuan itulah melihat, oh iya Tuhan sudah lama sebenarnya menyapa aku, cuma aku nggak respon. Lah, ini loh kemampuan yang kita tunggu-tunggu. Lalu nanti waktu Natal kita bisa mengerti kenapa Tuhan itu hadir dalam wujud manusia lemah. Karena kita ini lemah, maka Dia mau jadi yang lemah supaya kita ini mengerti apa yang Dia kehendaki. Lalu belajar percaya, orang busur itu kan narik itu toh, tarik itu, makin panjang kita nariknya, busurnya makin melesat, makin jauh. Maka iman yang didasari dengan kesadaran bahwa Tuhan itu sudah berkarya sejak lama dalam hidup kita, itu akan memberi kita kekuatan untuk perjalanan kita, perjalanan jauh kita. Nah, sekarang tinggal kita mau tidak meluangkan waktu untuk menyadari ini. Kalau enggak mau, dibuat Tuhan punya kesempatan untuk itu. Caranya gimana? Ya kayak Zakaria tadi ini. Dibuat bisu, dibuat menderita, dibuat punya keterbatasan tuh benar-benar berbatasan dengan gak iso lagi, kita gak iso apa-apa lagi. Supaya apa? Supaya kita punya kesempatan untuk diam, lalu merenungkan, iya ya, busurku harus tak tarik jauh ke belakang. Aku sadar bahwa Tuhan itu sudah berkarya sejak lama. Nah, baru kita bisa melihat karyanya pada saat ini. Yes, coba kita merenung sejenak. Apakah aku ini punya waktu untuk merenungkan ini? Atau sibuk dengan pekerjaanku, sibuk dengan kekhawatiranku, sibuk dengan kebutuhanku setiap hari, sibuk dengan pekerjaan yang memang harus kulakukan setiap hari. Itukah yang kita kerjakan? Ataukah kita berani meluangkan waktu? Novena salah satu cara. Tetapi jika tidak, ya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk diam dari segala kekhawatiran, dari segala pekerjaan, dan apa yang harus memang kita lakukan setiap hari. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.